Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan alaika ya habiballah ya syafi khalqi indallah. Baik, sebelum kita belajar terlebih dahulu seperti aktivitas kita sebelum belajar, yaitu mengaji surah-surah pendek. Pada kesempatan kali ini untuk mengajinya kita ambil 3 surah saja. Yang pertama surah An-Nas, yang kedua surah Al-Falaq, yang terakhir surah Al-Ikhlas. Seperti itu. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita belajar terlebih dahulu, coba Pak Anang pengen tahu di bawahnya meja ada sampah atau tidak? Tidak ada. Tidak ada ya? Ada atau tidak? Oh, ada. Nanti silahkan dibuang tempat sampah ya. Nah. Yang sini tidak ada? Tidak ada. Baik. Coba Pak Anang cek dulu. Pak Anang pengen cek dulu semangat atau enggak pada kesempatan kali ini. Coba tepuk semangat.
Baik, bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oh, semangat banget ya pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum itu Pak Anang absen ya. Nanti yang dipanggil anjurkan tangan ya. Atika Zahra Ratika. Iza Afkarina. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fahri Ramadan. Hadir. Oke. Muhammad Ikram. Hadir. Muhammad Rizik Fadlan. Hadir. Hadir. Muhammad Yasir Maulana. Rifatul Hasana. Hadir. Silfatun Aliyah. Hadir. Oke. Berarti hadir semua ya. Nah, baik. Kali ini sebelum kita belajar, untuk anak-anakku semuanya, silahkan dikeluarkan dulu buku pembelajaran PAI kelas 3. Seperti itu. Yuk diambil dulu bukunya. PAI sayang, PAI. Baik, sudah diambil bukunya atau tidak? Sudah. Baik. Untuk anakku, untuk di dalam kelas topinya ditaruh dulu ya. Baik, itu. Nah, sebelum kita belajar, menjadi aktivitas kita yang pertama itu adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, kita menyanyikan lagu nasional yaitu Halo Halo Bandung. Dan yang terakhir, cek semangat dulu. Kan ada profil anak Indonesia hebat seperti itu. Oke, Pak Anang sih ngambil laptop dulu ya. Mau tak cek satu-satu sama Pak Anang ya nanti ya. Sabar ya sayangku ya. Baik, untuk anak-anakku, persiapan berdiri dulu. Berdiri dulu. Nah, berdiri sayang. Baik, nanti ikuti bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
berdiri dari tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali anak-anakku. Mari ya. Yuk, 1, 2, 3. Sik, iklan pendak nih. Nah, iklan sih, sabar ya sayangku ya. Biasa dalam pelajaran ini ada iklan kayak gini ya. Nah, yuk, 1, 2, 3. Ini ada animasinya juga nih, keren ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Lagi. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Sudah, tepuk tangan dulu dong. Nah. Sudah ya. Coba Panang pengen tahu dulu. Tepuk anak Indonesia hebat. Itu gimana? Coba dipimpin sama ketua kelasnya. Coba. Ayo. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Semangat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oh, keren, tepuk tangan. Keren.
Baik, untuk anak-anakku semuanya, silahkan bukunya sudah diambil. Nah, sebelum kita buka pembelajaran pada kesempatan kali ini, coba Pak Anang main game dulu. Gamenya adalah tepuk 1, gitu. Tepuk 2, tepuk 3, bisa? Coba melatih fokus kalian. Tepuk 1. Nah, kurang kompak. Lagi tepuk 1. Gininya teng 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 gitu. Ya, coba 1 2 3 tepuk 1. Nah, tepuk 2. Tepuk 3. Satu kali. Coba bareng-bareng. 1 2 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, tepuk 3. 3 3 3. Oke. Sekarang game yang kedua, Pak Anang jangan ikut gerakannya Pak Anang, tapi ikut suaranya Pak Anang. Pegang hidung. Pegang hidung. Nah, mana hidung? Ikuti bicaranya Pak Anang ya. Pegang bibir. Pegang bibir. Nah, ikutin. Kalau kalian ikut ucapan Pak Anang, kalau Pak Anang bilang pegang bibir, pegang hidung, pegang, dipegang. Nah, pegang mata, pegang kuping. Nah, siap, tepuk tangan dulu. Nah, siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap untuk semangat hari ini? Siap. Coba tepuk semangat. Baik, coba Pak Anang akan memberi teka-teki pada kesempatan kali ini. Nah, teka-tekinya kalian bisa diperhatikan. Nah, ini ada suatu gambar. Nah, ini ada satu gambar. Kelihatan? Kelihatan atau enggak? Kelihatan. Sekarang coba dilihat, ini gambarnya apa? Ayah, ibu, dan anak. Nah, sedang apa? Sedang apa? Berpelukan. Berpelukan. Nah, yang ini. Makan bersama. Hah? Makan bersama. Makan bersama. Baik. Coba di bawahnya ini. Nah, ini siapa nih? Bermain dan saudara. Hah? Bermain sama bersaudara. Membaca bersama Saudara. Kalau yang ini? Masak sama ibu. Membantu ibu sedang apa ini? Memasak. Memasak. Keren. Oke, selanjutnya. Ini ada gambar yang pertama. Ini gambar apa? Belajar. Belajar di mana? Di sekolah. Bersama siapa? Guru. Nah, keren. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Keren, pinter-pinter kelas 3 nih. Kalau yang ini? Membersihkan. Piket kel. Bersih-bersih kel. Nah, kalau yang ini? Pulang. Sedang apa nih? Sedang apa? Hah? Sedang pulang bersama. Oke, pulang bersama. Ya dah. Ini. Bersalaman dengan guru. Bersalaman dengan guru. Apa kaitannya pembelajaran kali ini tentang gambar-gambar tersebut? Apa? Ayo. Ayo, apa? Ada yang tahu? Ayo, apa kaitannya belajar gambar hari ini dengan pembelajaran hari ini tentang apa? Tentang apa? Kali ini kita akan membahas tentang LKPD. tema
perilaku terpuji adalah kepribadianku. Jadi hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu ada 3. Yang pertama akhlak kepada orang tua. Yang kedua akhlak kepada guru. Yang ketiga akhlak kepada sesama seperti itu. Oke, sekarang dibuka bab 3. Coba bab 3 dibuka. Oke. Kali ini kita belajar tentang akhlak terpuji. Nah, dibuka halaman 33. Oke. Sudah ketemu? Ketemu ya? Baik. Nah, pada bab ini Pak Anang akan menyampaikan yang pertama akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada orang tua, pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya kita mendapat perlakuan istimewa. Berbakti kepada keduanya merupakan kewajiban kita, seperti itu. Nah, ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua, yang pertama berkata lemah lembut kepada orang tua. Kedua, taat kepada perintah ayah dan ibu. Dan yang ketiga, selalu mendoakan orang tua. Di sini ayatnya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, doa untuk orang tua itu seperti ini sayangku. Baik. Nah, di sini doa untuk orang tua itu adalah seperti ini sayangku. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba bareng-bareng 1 2 3. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik. Nah, untuk selanjutnya adalah yang keempat itu menjaga nama baik orang tua. Tidak boleh saling gunjing, tidak boleh manggil temannya dengan sebutan bapaknya, tidak boleh sayang. Yang kelima, mencium tangan untuk minta ridhonya sebelum berangkat. Apakah kalian sudah mencium tangan orang tua apa belum? Sudah apa belum? Nah, keren, kelas 3. Nah, untuk yang nomor 6, menundukkan sebagian badan jika melaluinya. Nanti kalau seumpama ada orang tua sayang, orang tua kita jalannya seperti ini. Ya, bisa? Ya. Yang ke-7, mendengarkan nasihat keduanya. Dan yang ke-8 adalah selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua, seperti itu. Nah, cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua adalah A. Senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Yang B. Meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua. Yang C. Selalu mendahulukan perintah orang tua. Yang D. Bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Orang tua kita itu kerja pagi, kadang panas-panas dan sebagainya. Kita harus bangga punya orang tua yang hebat. Bangga atau tidak bangga? Bangga. Keren. Baik, yang selanjutnya hikmah berbakti kepada orang tua. Bertambah kebaikan dan keberkahan, memperoleh kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan nikmat surga, dan bahagia karena mampu menetralkan hati orang tua. Yang selanjutnya akibat tidak berbakti kepada orang tua. Nah, ini kalau seumpama kalian durhaka,
dan tidak mau berbakti kepada orang tua, maka akibatnya adalah yang pertama mendapatkan dosa besar. Mendapatkan dosa besar. Nah, kalau sumpama tidak berbakti pada orang tua, mendapatkan dosa besar. Selanjutnya, membatalkan pahala baik. Seperti itu. Nanti kalau sumpama kalian tidak berbakti kepada orang tua, maka pahalanya yang baik juga dihapuskan seperti itu. Mau bangga? Enggak, seperti itu. Selanjutnya, jauh dari rahmat Allah. Nah, kalau sumpama kita sudah durhaka kepada orang tua, maka rahmat Allah itu jauh dari kita. Dan yang terakhir, dekat dengan murka Allah. Nah, ini kalau sumpama tidak berbakti kepada orang tua, maka kita dekat dengan murka Allah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berbakti kepada guru. Nah, di sini kita akan mempelajari berbakti dengan guru. Kan hari ini kalian bertemu dengan Pak Anang. Kalian muridnya Pak Anang sebagai gurunya kalian, seperti itu. Baik, berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat dan hormat kepada guru. Bukan langsung ada Pak Anang, hormat gerak. Ya, bukan gitu. Nanti disapa dengan lemah lembut, selamat pagi Pak Anang, bagaimana, salaman begitu, set bisa. Nah, gitu, bukan mau sampai Panang, hormat gerak, jangan ya. Nanti disalim dulu, Pak bagaimana kabarnya, sehat gitu ya. Nah, guru sangat berjasa dalam mendidik kita selain ayah dan ibu kita. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Berbakti kepada guru sama halnya berbakti kepada orang tua. Kita bisa membaca, bisa menulis dan berhitung karena jasa guru. Nah, ada ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Yang pertama, bersikap merendah. Nah, di sini lebih sopan gitu. Nah, yang kedua, mendengarkan nasihat dan hikmah darinya. Yang ketiga, selalu berdoa memohon ampun untuknya. Dan yang keempat, memperhatikan anak-anaknya. Yang kelima, senantiasa sopan jika berhadapan dengannya, meminta izin jika ingin bertanya dan menemuinya. Dan yang terakhir, menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, nanti kalau sumpama ketemu dengan guru, kita itu harus sopan. Nah, gini, Pak izin mau kemana? Ke kamar mandi. Pak izin mau beli bolpen. Pak izin beli penghapus dan sebagainya. Nah, itu ciri-cirinya anak yang berbakti kepada guru. Yang terakhir adalah mengerjakan tugas yang diberikan. Tugasnya harus dikerjakan. Bisa dikerjakan? Bisa dikerjakan? Bisa. Bisa. Oke. Yang selanjutnya, cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru. Yang pertama, mengingat jasa-jasanya yang telah mendidik kita. Yang kedua, bersyukur memiliki kesempatan untuk belajar bersamanya. Dan yang ketiga, sungguh-sungguh menjalankan nasihatnya. Dan selanjutnya, selalu dekat dengannya. Seperti itu. Nanti kan, yang terakhir ini kan selalu dekat dengannya. Nanti pas ada panang lewat, panang, lari dan sebagainya. Jangan seperti itu ya. Nanti kalau ada gurunya disamperin, Pak, salaman, seperti itu. Jangan pas sudah kelihatan berapa meter, panang, langsung panik, jangan ya. Kalau bisa disamperin ya. Paham atau tidak paham? Paham atau tidak paham? Paham.
Selanjutnya hikmah berbakti kepada guru. Yang pertama, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kedua, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan yang ketiga, keridhaan guru merupakan kunci sukses. Yang terakhir, yang keempat, menjadi pribadi yang tulus. Dan yang terakhir, bernilai ibadah. Seperti itu. Nah, ada akibatnya tidak berbakti kepada guru. Ini juga ada akibatnya. Kalau seumpama tidak berbakti kepada guru, merasakan kebodohan selama hidupnya. Nah, pakun saya teti orang menjadi bodoh seperti itu. Tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tidak dianggap sebagai umat Nabi. Yang ketiga, tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diperoleh. Dan yang keempat, tumbuh menjadi pribadi yang sombong. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, tadi kan sudah membahas berbakti kepada orang tua. Yang kedua, kita akan membahas berbakti kepada guru. Nah, yang terakhir kita adalah pengertian menghormati orang lain. Baik. Nah, menghormati orang lain artinya menunjukkan sikap menghargai pada orang lain, baik yang seagama maupun yang beda agama, yang satu suku ataupun beda suku. Semua orang punya hak untuk dihargai dan dihormati. Nah, orang yang tidak menghargai orang lain berarti menganggap orang lain lebih hina oleh Allah. Telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya agar kita saling mengenal dan menghormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya apa? Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Nah, ciri-ciri orang yang menghormati orang lain. Yang pertama, sopan dan santun dalam berbicara, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah walau beda keyakinan. Yang ketiga, memiliki sahabat bukan karena kaya, cantik atau suku, tapi kita sama-sama bersaudara. Dan yang keempat, menghargai pendapat ketika diskusi. Kelima, memuji dengan ucapan selamat saat teman berprestasi. Dan yang terakhir, mendahulukan orang yang lebih tua. Nah, keren. Cara menumbuhkan sikap menghormati orang lain. Yang pertama, menyadari bahwa orang lain juga punya kelebihan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Selalu memaafkan kesalahan orang lain, mengingat kebaikan orang lain. Dan yang terakhir, meyakini bahwa perbedaan adalah sunnatullah. Nah, hikmah menghormati orang lain. Nah, ada hikmahnya juga. Yang pertama, rendah hati dan tidak sombong. Yang kedua, punya rasa malu. Yang ketiga, tulus membantu orang lain. Yang keempat, menjadi pribadi yang pemaaf. Dan yang kelima, menyayangi tanpa pilih kasih. Seperti itu. Nah, ini juga ada akibatnya apabila orang yang tidak menghormati orang lain. Apa akibatnya? Yang pertama, akan dijauhi oleh teman. Nah, kalau tidak menghormati orang lain, nanti jarang punya teman. Mending jangan dan sebagainya, itu jarang punya teman. Mau udah ada temannya? Udah mau ya? Nah, seperti itu. Jadi kita harus menghormati orang lain. Yang kedua, tidak ada yang membantu ketika kesusahan. Nah, ini yang paling susah sayang. Kalau seumpama kita dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun, lepas itu tidak ada yang bantu karena kita tidak menghormati orang lain. Seperti itu.
Dan selanjutnya, tidak percaya apa yang diucapkan. Nah, ini kalau ucapan seperti ini, orangnya sering bohong, tidak bisa percaya seperti itu. Dan yang terakhir, hatinya tidak tentram. Bagaimana Pak kalau hatinya tidak tentram? Kepikiran dan lain sebagainya, tidak ada yang bantu, tidak ada yang lain sebagainya. Gelisah, susah, tambah susah Pak, seperti itu. Apakah anak-anakku sudah bisa dipahami apa belum? Sudah. Baik, Pak Anang kali ini akan memberikan tugas. Nah, tugasnya adalah kali ini adalah ini. Kita coba lihat di proyektor dulu, layar dulu. Oke. Nah, di sini kalian akan mengerjakan ini sayang. Ini. Nah, akhlak terpuji dan tidak terpuji. Akhlak terpuji dan tidak terpuji. Nah, ini dikerjakan ya satu-satu dulu ya. Dikerjakan per kelompok. Kelompok dulu. Nah. Dikerjakan ya, diskusi ya sayangku ya. Yuk, dikerjakan, diskusi dengan temannya. Yuk, diskusi. Nah, dengarkan dulu. Panang kasih penjelasan sedikit tentang soal ini ya. Di sini itu ada akhlak terpuji dan tidak terpuji. Seret dan tepatkan tanda silang pada centang sesuai petunjuk di bawah ini. Jika akhlak terpuji dikasih centang seperti itu, jika salah dikasih X. Seperti itu ya. Yang pertama ini ada kita baca satu. Sebelum berangkat sekolah aku selalu menghabiskan sarapan yang sudah disiapkan oleh ibu. Nah, itu akhlak terpuji apa tidak terpuji? Boleh dikerjakan sudah sayangku. Yuk kerjakan yuk. Diskusi dengan temannya. Yuk diskusi. Diskusi. Ben. Diskusi ya. Yuk jangan diskusi makanya sayangku. Diskusi ya. Diskusi ya. Sip. Ini dibaca sayang. Nah, yang ini dibaca. Jangan terburu-buru dulu sayang. Coba didiskusikan dengan temennya. Bagaimana pendapat dari temennya, diskusikan dulu ya. Nah, diskusikan dulu baiknya gimana dengan temennya ya. Diskusikan dulu, dikoreksi dulu, takut ada yang keliru. Ayo. Diskusikan dulu. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah apa belum sayangku? Sudah? Sudah apa belum? Baik, yang sudah silahkan perwakilan maju ke depan satu orang. Yuk. Ya, boleh. Ayo, boleh.
Baik, dicek ya, nanti baca bersama-sama ya. Oke, ini. Nah, yang ini. Sebelum berangkat ke sekolah. Yasir duduk. Nah. Yang sebelum berangkat ke sekolah. Coba. Ya, coba dibaca perwakilan dari kamu dulu, 1, 2, 3. Sebelum berangkat sekolah, aku selalu mengharuskan sarapan yang sudah disiapkan oleh ibu. Betul atau tidak? Akhlak terpuji ya. Oke, lanjut. Coba di bawahnya. Akhlak terpuji atau tidak? Terpuji. Dilanjut. Saat bangun dari tidur, adik tidak pernah merapikan kembali tempat tidurnya. Akhlak terpuji atau tidak? Ya. Kakak membantu temannya yang sedang kesulitan untuk membuka tutup botol minumannya. Akhlak terpuji atau tidak? Oke. Teman kakak kesulitan mengerjakan tugas matematika karena ia tidak pernah memperhatikan gurunya di kelas. Akhlak terpuji atau tidak? Tidak. Hari ini Ani tidak mengerjakan PR karena kemarin Ani tidak memperhatikan saat guru memberikan tugas PR. Akhlak terpuji atau tidak? Tidak. Karena akibat bermain hujan karena sore, aku tidak berangkat ke sekolah hari ini karena dia demam. Akhlak terpuji atau tidak? Karena kakak bangun tidur kesiangan, hari ini kakak terlambat pergi ke sekolah. Akhlak terpuji atau tidak? Oke, betul semua atau tidak? Betul. Keren. Selanjutnya, di sini ada saat ibu sedang mengepel lantai dengan sengaja kakak menumpahkan minumannya di lantai. Akhlak terpuji atau tidak? Tidak. Sinian. Deh, biar kelihatan sinian. Deh. Oke. Nah, di sini temanku membantu nenek yang sedang kesulitan untuk menyeberang jalan. Akhlak terpuji atau tidak? Terpuji. Aku selalu pulang tepat waktu setelah kegiatan sekolah berakhir. Akhlak terpuji atau tidak? Terpuji. Nah, setelah adik sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan, adik segera meminta maaf kepada yang bersangkutan. Akhlak terpuji atau tidak? Terpuji. Anak ayah selalu memberi nasihat kepada anak-anaknya saat mereka melakukan kesalahan. Akhlak terpuji atau tidak? Terpuji. Hari ini aku mendapatkan nilai rendah di sekolah karena aku tidak memperhatikan saat guru menjelaskan. Akhlak terpuji atau tidak? Aku melihat burung itu tersangkut di batang pohon, kemudian aku selamatkan dan aku lepaskan kembali. Akhlak terpuji atau tidak? Terpuji. Kakak memusuhi Sinta karena Sinta tidak meminjamkan mainannya kepada kakak. Akhlak terpuji atau tidak? Tidak ya. Baik, sekarang kelompok 1 betul berapa? Betul semua. Kelompok 2? Salah berapa? Salah 3. Salah 2. Oke, dah Bapak, tepuk tangan. Keren. Kembali ke tempat. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah betul semuanya. Tepuk tangan juga untuk kelompok 2 yang sudah berusaha dengan keras. Keren. Nah, kali ini tadi kan sudah tugas berkelompok. Nah, sekarang tugas untuk individu. Nah, tugas untuk individu kali ini ada ntar dulu ya. Nah, ini ada tugas individu. Nah, tugasnya di sini adalah aku bisa berperilaku terpuji. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada A, B, atau C. Dan setelah itu yang di bawahnya adalah kalian silahkan berimajinasi untuk mewarnai gambar.
pada tugas kali ini. Oke, Pak Anang akan berikan satu-satu ya. Di sini, oke, satu orang satu ya. Iya sayangku. Sebentar ya. Nih. Nah. Sekarang ini diwarnai ya. Yuk. Silakan dikerjakan sayangku. Semangat ya. Coba tepuk semangat. Lagi. Kurang kompak lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, kerjakan sayangku. Dikerjakan ya. Sini sayang lah, gitu dibaca ya. Ya, digambar. Digambar ya. Sesuai dengan kemauan kalian mau digambar apa. Tuh ada siapa tuh yang jalan, dikasih hadiah bagi yang membutuhkan. Ada awannya, ada lenteranya, seperti itu ya. Kerjakan ya sayangku ya. Kan dulu, Ana ngecek dulu. Tugas kelompok 1 tadi mana? Ini ya? Dan untuk kelompok 2 tugasnya tadi yang berkelompok mana? Ini ya. Nah, dilanjut kerjakan dulu dah. Nah, iya, nanti ya. Kerjakan sayangku, kerjakan.
udah. Keren, keren. Ya, bukan Mbak Noniro. Kemana nih? Bukan Noniro. Sip. Tak bisa. Baik. Sudah apa belum sayangku? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Ya, sudah. Sudah apa belum nih? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Ya, sudah. Mana? Kelompok 1 sudah apa belum? Sudah? Sudah. Siapa yang belum nih? Yuk. Yuk. Udah apa ada sayang? Nah, seperti itu, keren. Mana ada? Sudah ya? Sudah apa belum? Nah, kumpulkan yang kelompok 2 karena sudah. Yuk. Biar cepet. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, koreksi dulu dah. Koreksi dulu. Oke, koreksi dulu. Koreksi dulu ya. Coba dibuka LKPD kelompoknya terlebih dahulu. Nah, di sini. Coba perhatikan semuanya. Perhatikan. Baik. Coba perhatikan. Nah, di sini. Nah, kurang gede ya. Nah, coba diperhatikan. Aku bisa berperilaku terpuji. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang X pada huruf A, B, dan C. Beribadah kepada Allah termasuk perilaku A. Terpuji, B. Terlarang, C. Tercela. Jawabannya apa yang benar? Terpuji. Dan selanjutnya, ketika temanmu sakit, apa yang akan kamu lakukan? Kecuali A. Mendoakan, C. Menjenguk, C. Membiarkan. Yang benar apa? Membiarkan. Kecuali ya sayangku ya. Yuk selanjutnya nomor 3. Apa yang sedang dia lakukan? A. Menulis, B. Mengaji, C. Membaca. Mengaji. Membantu orang yang sedang membutuhkan agar mendapatkan A. Pahala, A. Pujian, B. Pahala, C. Uang. Apa yang benar? Pahala. Tepuk tangan. Kumpulkan. Yuk. Keren. Betul semua ya. Nah, keren. Untuk anunya baik. Keren. Untuk gambarnya mana? Keren. Bagus-bagus nih. Bagus-bagus. Bagus, sip. Nanti yang ini kan gambarnya sudah dikerjakan, silahkan dipasang di dinding nanti ya. Oke, yang kelompok 2 yang keren ya, dilainkan sayang, dilainkan gini. Nah, udah boleh gitu. Nah, baik. Bagaimana pelajaran kali ini, asik atau tidak? Asik. Asik banget ya. Baik. Tapi waktu kita terbatas sayangku. Jadi Pak Anang cukupkan saja pada kesempatan kali ini. Monggo ditutup dengan doa ya. Siapkan untuk ketua kelasnya. Monggo. Yuk kita doa bersama dulu. Kita selesaikan dulu. Monggo silakan. Siap berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Tubuh yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
waladdallin. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, Pak Anang cukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini. Bertemu lagi di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tidak ada kurang apapun. Pak Anang cukupkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.